Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok Corporate Finance dari MB47 Gabungan FMS 02 ingin menganalisis artikel mengenai the effect of the cost of capital on private equity about buyout performance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal Syidka Farel dan akan dilanjutkan oleh teman saya Dava Al-Ghifari dan berikutnya Raditya Alvar Pratama. Baik, berikut adalah profil jurnal dari artikelnya. Eh, Judulnya adalah The Effect of the Cost Capital on Private Equity Buyout Performance dari Paul M. Guest, Ming Zhu Wang, dan Simon Weld. Lalu kita masuk ke fenomena gitu. Jadi pada tahun 2010, suku bunga itu berada di titik terendah gitu, yaitu ada di angka 0,6% menurut Libor ya. Ini perusahaan dari suku bunga dari Inggris. Ini untuk kalau dibandingkan gitu pada tahun 1990 sampai 2009 itu tuh ada di angka 6,3% gitu. Tahun 80 bahkan bisa mencapai 11% gitu. Nah, ini tuh membuat kondisi di mana eh, perusahaan private equity itu bakal ngambil alih target perusahaan dengan nggak terlalu tepat gitu. Karena kalau kita mau bicara mengenai logika ya, dengan suku bunga rendah gitu, private equity itu nggak perlu mengakuisisi perusahaan yang benar-benar potensial, tapi perusahaan yang biasa aja asal udah profit gitu. Jadi bisa langsung di eh, cut itu buyout gitu. Nah, ini bisa kita lihat mengambil alih target perusahaan dengan potensi meningkatkan kinerja operasi yang lebih rendah karena mereka dimanjakan oleh dana utang yang murah. Jadi mau utang sebanyak-banyaknya pun resikonya nggak akan segede itu karena suku bunganya tuh rendah banget gitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dava. Oke teman-teman, saya Dahlia Fahri dan sekarang saya akan menjelaskan tentang literatur review dari penelitian ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita harus tahu dulu nih literatur reviewnya. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh berakar dari teori investasi Q teori yang dijabarkan oleh Frank dan Shen pada tahun 2016. Eh, Teori itu menyatakan bahwa investasi itu memiliki hubungan yang negatif terhadap biaya modal, gitu. Dan ada juga literatur sebelumnya oleh Axelsen et al. Pada tahun 2013. Literatur itu menyoroti bahwa biaya utang yang rendah mendorong perusahaan PE untuk membayar perusahaan target dengan kelipatan valuasi atau multiples yang lebih tinggi dan juga bisa meningkatkan tingkat utang atau leverage. Lalu ada terdapat pula dukungan dari literatur terbaru 2025 yang dikemukakan oleh Davis et al. Eh, Davis menyatakan argumen bahwa ketika pembiayaan mudah didapat, grup E ini mungkin memilih kesepakatan yang lebih inferior dengan ruang penciptaan nilai yang operasional yang lebih sempit gitu. Lalu kita masuk ke metodologi penelitiannya ya teman-teman. Eh, jadi penelitian ini nih menggunakan kumpulan data yang cukup komprehensif. Penelitian ini mencakup 1072 kesepakatan buyout di Inggris yang diselesaikan antara tahun 2005 hingga 2019. Lalu kita lihat juga variabel independen utamanya yaitu WACC pada penutupan kesepakatan akuisisi. Untuk memperkuat variabel atau komparasi dari variabel utama tadi, kita ada juga variabel dependennya dengan mengukur kinerja keuangan pasca akuisisi seperti leverage, kayak EBITDA, terus keuntungan atau ROA, EBITDA margin, pertumbuhan penjualan, dan produktivitas karyawan. Dan penelitian ini juga menggunakan model regresi difference in difference atau DID. Nah, jadi perusahaan target itu
buyout dicocokkan dengan kelompok kontrol atau perusahaan yang tidak diakuisisi gitu. Berdasarkan industri, ukuran perusahaan, ROA, dan pertumbuhan. Oke, sekarang pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Raditya. Oke, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Jadi hasil dari analisis ini tuh mengungkapkan bahwa biaya modal yang lebih rendah memang secara signifikan itu dapat mendorong peningkatan leverage atau hutang pada perusahaan portofolio. Tapi di sini juga eh, ditemukan bahwa biaya modal yang rendah itu tidak memiliki efek yang langsung terdeteksi terhadap kinerja operasional, margin, bahkan pertumbuhan produktivitas perusahaan. Ini tuh bertentangan dengan kekhawatiran fenomena yang ada. Nah, ini tuh bahkan dari peningkatan buyout multiple itu tidak cukup gitu bahwa untuk menjelaskan bahwa si biaya modal yang rendah ini bisa berpengaruh pada kinerja operasional. Di situ juga dijelaskan bahwa tidak ditemukannya bukti bahwa manajer private equity itu eh, inilah berpengaruh pada kapasitas yang dapat menangani akuisisi ini gitu. Jadi manajer P itu tidak kehabisan kapasitas gitu. Jadi intinya penurunan cost of capital ini memang berpengaruh pada struktur peningkatan leverage atau hutang perusahaan, tetapi tidak adanya dampak langsung terhadap kinerja operasional gitu. Nah, yang terakhir masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini biaya modal yang lebih rendah ini tidak menyebabkan penurunan kinerja operasional gitu. Di mana jadi keuntungan perusahaan private equity itu tetap didapat dari peningkatan operasional intrinsik di dalam perusahaan itu sendiri gitu dan bukan hanya sekedar rekayasa keuangan yang mengandalkan kemudahan dari dapatnya hutang dari di era suku bunga yang rendah gitu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.